Halo, salam dan bahagia siswa-siswi hebat. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita sampai pada pembahasan materi bangun ruang bagian yang ketiga, yaitu volume gabungan dan luas permukaan gabungan bangun ruang. Disimak videonya sampai selesai ya. Untuk menentukan volume gabungan bangun ruang dapat dilakukan dengan cara menguraikannya menjadi beberapa bentuk bangun ruang yang lebih sederhana dan lebih mudah dihitung volumenya. Setelah itu, hitunglah volume setiap bangun ruang penyusunnya. Volume gabungan bangun ruang diperoleh dengan cara menjumlahkan volume dari bangun ruang penyusunnya. Untuk menentukan volume gabungan bangun ruang dapat dilakukan dengan cara menguraikan. Contohnya sebagai berikut. Tentukan volume gabungan bangun ruang berikut. Mari kita perhatikan gambar. Pada gambar tersebut, terdapat dua bangun ruang yang menjadi satu. Bangun tersebut dapat kita bagi menjadi dua bangun yang lebih sederhana, yaitu kubus di bagian sebelah kiri dan balok di bagian sebelah kanan. Pada gambar tersebut, jika kita pisahkan, dapat diketahui bahwa panjang rusuk atau panjang sisi dari bangun kubus adalah 5 cm. Kemudian, panjang dari bangun balok adalah 9 cm dan tingginya 18 cm. Kemudian lebar balok 5 cm. Untuk menghitung volume gabungan bangun ruang tersebut, pertama-tama kita hitung dulu volume kubus. Setelah itu kita hitung volume balok dan kemudian kita jumlahkan hasil kedua perhitungan tersebut. Karena volume gabungan itu didapat dari volume kubus dan volume balok yang dijumlahkan menjadi satu. Sekarang kita coba menghitung volume kubus. Masih ingatkah kalian rumusnya? Untuk menghitung volume kubus, rumus yang dapat kita pakai yaitu S pangkat 3 atau R pangkat 3, di mana S dan R itu sama-sama menunjukkan sisi ataupun panjang rusuk dari kubus tersebut, yaitu 5 cm. Sehingga dapat kita hitung dengan cara 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya adalah 125. Kemudian kini kita hitung volume balok. Masih ingatkah kalian rumusnya? Untuk menghitung volume balok, rumus yang dapat kita gunakan adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, atau P kali L kali T. Panjang balok adalah 9 cm. Kita kalikan lebarnya 5 cm. Dan kita kalikan tingginya 18 cm. Sehingga didapat 9 dikali 5 dikali 18. Hasilnya adalah 810. Hasil volume kubus tadi yang sudah kita hitung, kini kita jumlahkan dengan hasil perhitungan volume balok, yaitu 125 ditambah 810. Hasilnya adalah 935. Jadi, volume gabungan bangun ruang tersebut adalah 935 cm kubik. Luas permukaan gabungan bangun ruang sama dengan jumlah luas seluruh sisi yang membatasi gabungan bangun ruang tersebut. Untuk menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang,
kita perlu menentukan terlebih dahulu bangun ruang yang menyusunnya. Selanjutnya, kita dapat menentukan luas permukaan dari setiap bangun dengan tidak menghitung luas sisi yang saling berimpit. Contohnya seperti berikut ini. Tentukan luas permukaan gabungan bangun ruang berikut. Mari kita sama-sama perhatikan gambar. Pada gambar, jika kita perhatikan, gambar tersebut atau bangun tersebut dapat dibagi menjadi dua bangun yang lebih sederhana, yaitu bangun kubus pada bagian bawah dan bangun 5 segi 4 pada bagian atas. Sisi atas atau tutup kubus berimpit dengan alas limas. Jadi, bagian tersebut tidak perlu dihitung luasnya. Bagaimana cara mencari luas permukaan gabungan kedua bangun tersebut? Seperti yang sudah kita ketahui tadi, bangun gabungan tersebut terdiri dari limas, segi 4, dan kubus. Maka, untuk mencari luas permukaannya, dapat kita cari dengan cara menghitung luas kubus tanpa tutup atau tanpa bagian atasnya, ditambah luas limas tanpa alasnya atau tanpa bagian bawahnya, karena kedua bagian tersebut saling berimpit. Dan untuk mencari luas kubus yang tanpa tutup tadi atau tanpa bagian atas, dapat dihitung dengan cara 5 dikali 24 dikali 24. Mengapa di situ ada 5? Karena kubus terdiri dari 6 sisi. Bawah, atas, samping kanan, samping kiri, depan, dan belakang. Karena bagian atas kubus tadi saling berimpit dengan 5 segi 4 bagian alasnya, maka bagian tersebut tidak kita hitung. Jadi, yang seharusnya sisi pada kubus itu ada 6, karena ada satu bagian yang tidak kita hitung, maka sisi yang kita hitung jumlahnya hanya 5. Oleh karena itu, 5 dikali 24 dikali 24. Hasilnya adalah 2880. Kini kita mencari luas limas yang tanpa alas. Bagian atau sisi tegak dari limas terdiri dari 4 bagian, yaitu sisi tegak sebelah kanan, sebelah kiri, bagian depan, dan bagian belakang. Karena alas limas tadi berimpit dengan bagian atas kubus, maka alasnya tidak perlu kita hitung. Sehingga bagian limas tadi hanya ada 4. Perhitungannya adalah sebagai berikut. 4 dikali 1/2 dikali 24 dikali 16. 24 di situ merupakan panjang atau ukuran dari sisi tegak yang berbentuk segitiga pada limas segi 4 tadi. Silakan perhatikan pada gambar. Dan 16 cm di situ tadi merupakan ukuran atau tinggi dari sisi tegak limas. Hasil dari 4 dikali 1/2 dikali 24 dikali 16 adalah 768. Sehingga luas kubus yang tanpa tutup tadi kita jumlahkan dengan luas limas yang tanpa alas. 2880 ditambah 768.
Hasilnya adalah 3.648. Jadi, luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut adalah 3.648 cm persegi. Nah, siswa dan siswi hebat, demikian tadi sekilas penjelasan mengenai volume gabungan dan luas permukaan gabungan bangun ruang. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Dan jangan lupa, belajarlah mencintai matematika dan kamu akan menikmatinya. Salam bahagia dan selamat belajar.